Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema yang saya kira ini sangat-sangat menarik, ya, yaitu optimalisasi penata laksanaan stroke, ya, bukan stroke ya, ya stroke sesuai standar melalui Boyasin Stroke Service atau BOSS. Oke, Ya, ini adalah sebuah lembaga atau apa begitu ya, perlu pencerahan untuk para pendengar kita. Berikut ya apa yang dimaksud dengan Boyasin Stroke Service atau BOS dan apa yang melatar belakangi adanya BOSS ini. Berikut akan disampaikan oleh Dr. Irwan Setiawansah. Terima kasih Bunda Nelly. Jadi yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Radio Tuntung Pandang, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut sudah memberikan kesempatan untuk kami dari Rumah Sakit Daerah Haji Buyasin memberikan sosialisasi terkait dengan inovasi yang saat ini kami sedang kembangkan di RSUD Haji Buyasin. Adapun inovasi ini adalah tadi sudah disebut optimalisasi penata laksanaan stroke sesuai standar melalui Buyasin Stroke Service. Nah, akan tetapi mungkin lebih baik lagi apabila sebelum membahas inovasi ini kita sedikit refresh terkait dengan stroke itu sendiri ya. Jadi biar lebih paham gitu. Betul. Ya, kalau saya tidak salah ingat sebenarnya di Radio Tuntung Pandang sudah ada pernah dokter kami, Dokter Eko, spesialis neurologi itu sudah hadir juga di sini. Kalau tidak salah waktu itu memberikan materi terkait dengan adanya alat pemeriksaan cath lab yang ada di Rumah Sakit Haji Buyasin ya. Ya, jadi itu. Nah, terkait dengan stroke yang perlu kita pahami bersama bahwa stroke itu sendiri kalau dari segi pengertiannya atau definisinya itu adalah suatu kondisi di mana terdapat penurunan suplai darah ke otak. Nah, jadi suplai darah ke otak ini kan tentu membawa oksigen dan nutrisi juga untuk sel-sel otak ya. Nah, ketika itu menjadi berkurang maka tentu bisa mengakibatkan ada area-area tertentu di dalam otak itu yang bahkan bisa mengalami sampai kematian sel-sel otak. Nah, karena kematian sel-sel otak inilah di area misalnya area itu mengatur pergerakan bagian tubuh sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, kalau misalnya itu yang mengalami kematian sel otak maka yang akan mengakibatkan gangguan pada pergerakan biasanya itu ada separuh tubuh misalnya. Nah, seperti itu. Jadi pemahamannya ini dulu yang perlu kita pahami bersama. Nah, ini kan di masyarakat juga Bunda Nelly dan Mas Iwan ya. Siap. Ini masih banyak yang saya rasa masih ada Simpang kekeliruan siur ya, tentang stroke ini. Iya, tentang stroke Bunda Nelly. Jadi kebetulan saya juga masih buka praktek dan ada beberapa pasien yang datang ke tempat saya itu dalam kondisi yang sudah ibaratnya itu sudah parah, kemudian baru berobat ke dokter. Nah, karena memang anggapannya yang masih keliru. Masih banyak yang beranggapan bahwa stroke itu yang bermasalah adalah yang lemah, yang mengalami kelemahan itu, misalnya tangannya atau kakinya atau wajahnya misalnya. Nah, itu kemudian kadang tidak difikirkan untuk segera dibawa ke rumah sakit misalnya, tetapi pikiran pertama kadang-kadang yang muncul di masyarakat itu adalah di bawah untuk beurut seperti itu. Kena di tangan gitu. Kena di tangan atau di kaki. Padahal Iya. secara ilmiahnya yang terkena itu adalah di dalam otak. Nah, kan secara logika kelemahan di tangan, di kaki itu hanya akibat ya dokter ya. Akibat dari misalnya kematian sel-sel otak karena kurangnya suplai darah yang membawa nutrisi dan oksigen tadi. Jadi kan logikanya nggak mungkin kita ini pijitnya ke otak ya. Iya. Betul. Jadi secara
yang harusnya dilakukan adalah melakukan penata laksanaan terhadap yang mengakibatkan dari sumbernya langsung Iya, gitu. iya. Mesin instruksinya Bos. Iya betul. Karena memang otak inilah yang berfungsi untuk sebagai komando ya untuk melakukan pergerakan misalnya dan sebagainya. Kemudian Bunda Nelly dan Mas Iwan, pendengar sekalian, kemudian lagi bahwa ini harus harus kita pahami bersama juga ya. Ternyata menurut sumber dari BPJS pada tahun 2021 itu mengatakan bahwa saat ini stroke itu menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Nah, ini kan tentu harus menjadi fokus ya. Jadi perhatian. Pertama itu tadi menjadi penyebab kematian tertinggi. Yang kedua juga menjadi beban pembiayaan tertinggi ketiga setelah penyakit jantung dan penyakit kanker. Jadi luar biasa nih pemerintah kita nih untuk mengeluarkan biaya dalam penyandang stroke ya. Ya betul. Jadi mengakibatkan beban pembiayaan ketiga terbesar setelah jantung dan kanker. Nah itu. Kemudian kalau seandainya terkena stroke, sebenarnya gejala-gejalanya apa sih gitu. Nah kalau ini supaya lebih mudah dipahami aja. Iya betul, supaya dapat dideteksi sedini mungkin. Iya betul. Jadi itu ada jembatan keledainya. Kalau dulu waktu sekolah kan jembatan keledai itu untuk menyingkatkan, mempersingkat supaya lebih enak lebih gampang diingat, lebih mudah diingat. Betul. Nah kalau untuk gejala stroke sendiri itu ada jembatan keledai, yaitu segera ke RS. Nah jadi yang pertama itu Nah jadi gejala yang pertama adalah atau kepanjangannya itu adalah senyum yang tidak simetris. Jadi biasanya kan kalau kita senyum ya kiri kanan sama ya. Kecuali kalau senyum sinis gitu ya. Iya betul. Jadi kecuali memang ada hal-hal tertentu ya. Misalnya sinis sama orang atau misalnya memang ada cacat dari lahir itu kan bukan hal yang. Tapi ini senyum tidak simetris yang terjadi secara tiba-tiba. Nah itu yang pertama. Jadi kalau ada masyarakat yang mengalami gejala seperti itu ya itu kemungkinan besar adalah gejala stroke. Yang kedua gerakan tubuh itu separuh melemah. Ya jadi ada misalnya kaki dan tangan sebelah kanan misalnya itu melemah. Jadi tidak sama dengan bagian tubuh yang lain misalnya. Melemah dalam artian apakah masih bisa digerakkan dokter, tapi mungkin kekuatannya agak tidak maksimal atau tidak bisa digerakkan sama sekali? Tergantung ya Bunda ya. Jadi kalau dari referensinya itu mengatakan memang kelemahan, jadi bukan tidak berfungsi sama sekali ya. Tapi kan memang ada beberapa macam stroke nanti yang akan kita ini. Ada juga yang misalnya stroke pendarahan. Oh iya maaf, jadi stroke itu sendiri kan ada secara garis besarnya itu untuk pemahaman awam itu ada dua. Yang pertama stroke karena penyumbatan. Karena penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah ke otak, itu biasanya disebut kalau istilah medisnya itu adalah stroke iskemik. Nah, kemudian yang kedua ini itu sekitar 80% itu adalah stroke iskemik ya. Semua misalnya ada 100 orang yang kena stroke, sekitar 80-an lebih orang itu adalah stroke iskemik. Jadi ada penyumbatan aja, ya, penyempitan pembuluh darah ke otak. Nah, yang kedua adalah stroke hemoragik atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, jadi ini yang membedakan. Biasanya memang gejala kalau stroke hemoragik itu dia lebih parah ya. Bahkan mungkin tadi yang disampaikan oleh Bunda Nelly sampai nggak bisa bergerak sama sekali. Bahkan bisa sampai langsung koma gitu ya. Mungkin pernah juga melihat tetangga kita atau ada warga di sekitar kita yang mengalami seperti itu. Nah, jadi dua itu tadi. Nah, kembali lagi ke gejala tadi Bunda Nelly. Jadi ada kelemahan.
Kemudian segera ya. Ada ra-nya. Ra-nya itu adalah bicara. Bicaranya menjadi pelo. Kalau bahasa Jawanya pelo ya, bahasa Indonesianya ya pelo. Kalau kita kan pilat ya, pilat. Kalau Bepandir itu pilat. Jadi nggak jelas kalau berbicara itu tidak jelas, bahkan bisa juga sampai tidak nyambung kalau kita mengajak berbicara gitu. Nah, jadi berbicara pelo. Kemudian segera ke kesemutan atau baal atau kebas ya, kebas pada salah satu sisi tubuh ya. Di mana saja begitu ya dokter ya? Bisa di tangan, bisa di kaki. Ya, biasanya sih tangan dan kaki gitu ya. Biasanya tangan dan kaki. Kesemutan. Kemudian segera ke R-nya ini adalah rabun. Jadi tiba-tiba aja salah satu mata itu menjadi menurun penglihatan, rabun ya. Kemudian terakhir adalah S-nya itu adalah sakit kepala hebat yang terjadi tiba-tiba dan sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Misalnya tiba-tiba saja pasien ini mengalami sakit kepala yang luar biasa dan sebelum-sebelumnya itu tidak ada riwayat sakit kepala seperti itu sebelumnya. Jadi beberapa gejala, 6 gejala ini yang perlu masyarakat waspadai ketika ada salah satu saja kita dari gejala ini begitu ya? Ya, satu aja. Apalagi kalau 2 atau bahkan semuanya ya harusnya segera mencari fasilitas kesehatannya. Nah, seperti itu. Kemudian penyebabnya kalau sesuai referensinya ada beberapa juga, termasuk salah satunya memang adalah hipertensi. Nah, seperti yang kita yang kita tahu bersama bahwa hipertensi di Kalimantan Selatan ini kan lumayan tinggi ya. Kan orang Kalimantan Selatan suka yang asin. mungkin dan berminyak. Dan emosian katanya dokter. Perilaku emosian ya. Jadi itu salah satu penyebabnya adalah hipertensi dan kita di Kalimantan Selatan ini ya termasuk peringkat tertinggi kalau saya tidak salah menjadi peringkat tertinggi se-Indonesia untuk kasus-kasus hipertensi. Makanya juga Bunda Nelly di tempat kita ini kan hipertensi itu kan biangnya penyakit ya, banyak setelah kena hipertensi banyak penyakit yang bisa penyerta lain yang akan terjadi selanjutnya. Di tempat kita ini lumayan banyak kasus-kasus cuci darah, kerusakan pada ginjal. Nah, itu semuanya hampir sebagian besar diakibatkan juga oleh hipertensi dan kencing manis ya. Jadi salah satu yang menyebabkan stroke juga ini adalah hipertensi. Kemudian memang mungkin ada, kalau dalam medis itu namanya aneurisma otak, jadi pecahnya pembuluh darah otak itu juga bisa menyebabkan stroke. Kemudian ada trauma ya, kalau seperti misalnya kecelakaan yang membuat pembuluh darah atau menjadi pecah di otak dan sebagainya. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi ya sebenarnya. Nah, kemudian untuk penanganannya sendiri itu yang pertama tentu dengan ketika ada gejala seperti itu kemudian sudah didiagnosis sebagai stroke, itu akan dilakukan tata laksana dengan obat-obatan misalnya. Kemudian kalau misalnya parah atau harus bisa kemudian dilakukan tindakan operasi. Nah, setelah itu ini yang menurut Ulun sebenarnya harus bisa aja dilakukan pijat misalnya, karena memang tapi pijatnya juga yang harus harus betul-betul yang paham dengan urat gitu ya, saraf-saraf gitu ya dokter ya, kayak refleksi gitu mungkin ya. Karena kalau di rumah sakit pun kan kita ada namanya fisioterapi juga, jadi dilakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memaksimalkan misalnya otot supaya dia tidak menjadi kaku dan lain sebagainya. Kemudian ada juga terapi okupasi, kemudian juga ada terapi psikologis. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus juga
orang yang terkena stroke ini bisa sampai seperti ada gangguan psikologis gitu. Nah, ini kemudian yang membuat salah satu penanganan selanjutnya adalah terapi psikologis. Mudah menangis, ya. Ya betul. Mudah tersinggung gitu ya. Mudah tersinggung, ya. Nggak seberapa sedihnya nangis gitu ya. Begitu ya. Betul. Ada beberapa pasien yang saya temukan seperti itu, Bunda. Jadi setelah mengalami stroke, kemudian daya ingat menurun, tiba-tiba menangis, tiba-tiba emosi secara emosional itu menjadi labil, kurang stabil gitu. Baik. Ya. Nah, terakhir mungkin untuk pencegahan ya. Pencegahan tentu sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Kalau terkait dengan hipertensi, secara otomatis berarti kita harus menjaga tekanan darah. Ya. Dengan misalnya rutin mengkonsumsi obat-obatan penurun tekanan darah. Nah, ini juga yang harus ulun sampaikan bahwa di masyarakat kita ini juga kadang ada yang keliru ya menilai terkait dengan minum obat rutin ini. Ya, iya betul. Kan jadi banyak yang mengatakan kalau minum obat terus kan kebanyakan kebanyakan terus bahkan mengganggu ginjal dan sebagainya. Nah, contoh kasus misalnya untuk kasus-kasus hipertensi, malah sebenarnya kalau tidak mengkonsumsi obat secara teratur, itu malah akan membuat ginjal semakin berat untuk melakukan pekerjaannya. Jadi potensi untuk nanti gagal ginjal itu sangat-sangat tinggi kalau misalnya penderita hipertensi ini tidak melakukan terapi dengan teratur gitu. Nah, jadi minum obat teratur sesuai anjuran dokter tentunya itu akan lebih banyak manfaatnya lah daripada mudarat. Akan lebih memperbaiki ya dokter ya. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian tidak merokok dan minum minuman keras ya, seperti itu. Menjaga. Makanan keras batu. Gini dok, sedikit dok. Apa benar dok yang namanya darah tinggi tadi memang nggak bisa turun lagi, nggak bisa normal? Banyak orang berpendapat jadi sehingga harus minum obat terus, obat terus. Emang nggak bisa lagi normal turun gitu kalau sudah orang terkena? Iya betul. Jadi penderita hipertensi, penderita kadar kencing manis misalnya itu memang harus mengkonsumsi obat secara teratur, untuk menjaga atau mengontrol tekanan darah dan kadar gulanya seperti itu. Obat lah pengontrolnya dok ya, dan makanan juga mungkin. Ya, kalau secara medis seperti itu ya. Jadi dia bakalan turun lagi. Biasa. Ada sebenarnya pertanyaan jadi emang bener begitu ya. Dokter, dari teman-teman, hipertensi ini apakah disebabkan oleh pola hidup, pola makan, atau pola pikir, atau ada penyebab lain? Padahal sebenarnya katanya saya sih nggak suka asin gitu ya, tapi ternyata tekanan darah saya tinggi begitu. Ini sebenarnya penyebabnya itu apa sih dokter? Ya semuanya sebenarnya yang Bunda sampaikan tadi itu ya. Dapat mempengaruhi ya? Iya betul, dari pola makan, dari gaya hidup, kemudian pikiran juga, iya betul. Jadi seperti itu memang yang. Kalau faktor keturunan dokter? Gen? Betul, ada juga. Dapat juga ya? Dapat juga. Jadi hati-hati ya kalau misalnya ada. Sudah ada riwayat. Ada teman gitu ya? Iya. Enggak ya teman ya? Teman enggak saudara sih. Itu sensi aja biasanya. Nah ini juga mematahkan dok. Apakah ini benar apa hoax ya? Kebanyakan yang jatuh ini di kamar mandi ini saya mewakili ibu-ibu nih ya. Karena ibu-ibu di warung-warung tuh ngomong seperti itu. Jadi kalau orang darah tinggi, udah riwayatnya tinggi darah, jangan sering ke kamar mandi katanya. Karena memang dari yang terjadi banyak yang terjadi di kamar mandi, yang jatuh di kamar mandi ya. Itu jadi apakah mungkin ada faktor dingin dari kamar mandi atau gimana? Jadi kita mematahkan ini nih Dok. Pengaruh apa dengan kamar mandi? Apa emang kebetulan emang di kamar mandi banyak sekali gitu. Jadi intinya sih sebenarnya tidak ada masalah dengan kamar mandi ya. Cuman pada saat kita di kamar mandi memang ada aktivitas-aktivitas tertentu yang bisa membuat tekanan darah itu bisa meningkat. Misalnya bahajan. Iya. Nah, misalnya kan
kadang-kadang kotoran misalnya agak keras, harus Ngeden dihajat, gitu ya? ya terlalu Keras mungkin ngeden terlalu gitu? berlebihan, itu bisa. Nah, mungkin Oh. kemungkinan besar kasus-kasus yang terjadi di kamar mandi itu Oke. adalah seperti itu. Karena kan kalau secara logikanya di tempat yang lain di kamar kan harusnya juga bisa dong terjadi kalau tidak ada faktor-faktor yang lain misalnya. Tapi memang itulah yang terjadi kalau ada beberapa kasus pasien-pasien ini terjatuh di kamar mandi. Tapi bisa juga faktor yang lain, misalnya memang kan di kamar mandi ini kadang licin. Makanya ketika di rumah, atau mungkin Bunda atau Mas Iwan bisa melihat ya, di fasilitas kesehatan itu di kamar mandi itu kan disediakan tuh tempat untuk pegangan apa segala macam. Itu salah satu yang kalau di rumah-rumah jarang ada itu ya, Iya, dokter ya. betul. Iya betul. Ya, jadi seperti itu mungkin ya. Oke. Ada faktor resiko lah ya di Mungkin kamar mengatur mandi. posisi Iya, buat iya. ke kloset itu mungkin Iya, betul. salah satunya juga ya mengatur Iya. posisi. Kemudian mengguyur air juga ke badan, ya. Jangan sekaligus langsung. Iya, Oh, iya, katanya itu iya. juga Tapi ada ya, juga itu ada. lanjutan ya. Ya, pelan-pelan gitu kan, Lanjutan, dari kaki iya, dulu, betul. sampai ke paha dulu, sampai ke badan dulu, baru seluruhnya gitu. Betul. Seperti itu juga katanya. Ya, jadi agak riskannya itu di situ. Di kamar mandi mungkin ya dokter ya, seperti itu ya. Betul. Apalagi ubinnya keras-keras ya. Mungkin itu sebenarnya jatuhnya biasa, tapi karena benturan itu yang mungkin lebih fatal. Iya, betul. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat dokter, prosentasi masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Tanah Laut ini, Iya. yang menderita stroke ini, kira-kira volumenya itu semakin bertambahkah? Apakah ada penurunan atau apa? Minimal mungkin 2 tahun yang lalu mungkin. Jadi ini Bunda di sini ada data ya, menurut tapi ini secara umum ya, secara Ya. keseluruhan di Indonesia. Indonesia. Kalau Oke. untuk tanah laut sendiri memang belum ada yang melakukan penelitian terkait dengan itu. Cuman kalau di Indonesia itu tahun riset kesehatan dasar tahun 2007 dan tahun 2013 itu ada datanya. Jadi pada Riskesdas 2007 itu mengatakan bahwa peningkatan kasus stroke ini sekitar 8,3%. Kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan lagi sampai 12,1%. Jadi ya memang secara umum, secara keseluruhan Indonesia, mungkin juga tanah laut ada peningkatan kasus yang terjadi dengan penyakit stroke ini. Ya. Artinya ketika masyarakat kita, tapi karena memang mungkin fasilitas kesehatan banyak ya dokter ya, artinya tidak terfokus di Rumah Sakit Haji Boy Yasin saja. Kedatangan dari para penderita stroke ini mungkin dari masyarakat umum, dari penyakit biasa gitu, fluktuasinya seperti apa? Untuk pasien-pasien stroke ya. Iya. Memang untuk yang di Bu Yasin itu kita memang dalam dalam realita yang terjadi adalah ada kenaikan, memang ada peningkatan dari waktu ke waktu yang terkait dengan stroke ini. Nah, makanya ini juga Bunda Nelly, ini yang ingin kami sampaikan. Ini kan sudah kita memaparkan bagaimana sih stroke itu, kondisi masyarakat, pemahaman masyarakat tentang stroke itu seperti apa. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap penata laksanaan stroke itu sendiri di rumah sakit. Karena kan rumah sakit itu kan rumah sakit itu selama ini kan bersifat pasif ya. Pasien datang ya kita layani. Iya. Bukan yang jemput bola misalnya. Nah, kami ingin inovasi ini ada sedikit arah ke sana. Tidak hanya pasif, tapi juga ingin menjemput bola pasien-pasien, khususnya pasien stroke. Luar biasa nih. Melalui BOS tadi ya dokter? Melalui BOS. Kenapa? Jadi alasannya gini Bunda, Mas Iwan. Jadi kami pada tahun 2023 itu melakukan audit stroke. Kami ambil sampel itu pada sampel tahun 2022. Nah, jadi sampel
sekitar kalau saya tidak salah sekitar 48 sampel yang kami ambil, bahkan tidak ada satupun pasien stroke itu yang datang ke rumah sakit tepat waktu. Begitu Bunda Deli. Jadi penanganan supaya maksimal nanti penanganan stroke-nya, pasien itu harus datang ke rumah sakit paling lama 4,5 jam setelah pasiennya mengalami serangan stroke. Misalnya jam 8 nih ada tiba-tiba lumpuh separuh dengan yang segera ke RS tadi ya. Ke RS tadi. Oke. Minimal paling maksimal itu 1:30 siang itu pasien sudah harus masuk rumah sakit. Kenapa? Karena dengan golden time-nya segitu 4,5 jam ini, sebelum 4,5 jam kalau dilakukan penata laksanaan dengan baik, dengan benar, tingkat kecacatan, tingkat kesembuhan pasien untuk terkait dengan gejala sisa dan atau bahkan tidak ada gejala sama sekali, potensi resikonya menurun ya. Akan lebih cepat akan lebih cepat. Jadi di tahun 2023 setelah kami juga kebetulan di Rumah Sakit Bu Yasin itu ada sudah melakukan yang namanya code stroke. Jadi di tahun 2023 ada 2 pasien yang alhamdulillahnya itu dalam masa golden periodnya itu sudah datang ke Rumah Sakit Bu Yasin. 2 orang Bunda ya. Jadi setelah dilakukan penanganan tidak sampai 3 hari kemudian pasiennya sudah bisa pulang dengan gejala sisa yang ada itu sangat-sangat minimal, bahkan mendekati normal ya, kembali normal seperti itu. Nah, ini kemudian yang mendasari kami untuk melakukan inovasi BOSS ini agar supaya nanti pasien itu kita harapkan melalui salah satunya adalah sosialisasi hari ini di Radio Tutung Pandang, mensosialisasikan ke masyarakat supaya ada gejala stroke langsung rumah sakit maksimal 4,5 jam tadi ya, itu maksimal. Lebih cepat lebih baik ya dokter ya, lebih cepat lebih baik lagi. Nah, kami juga menyediakan nanti ini layanan hotline service itu nanti kami siapkan berlaku 24 jam untuk pelayanannya ya. Jadi pasien yang ada gejala seperti ini silahkan telepon ke Rumah Sakit Haji Bu Yasin. Ada nanti hotline service-nya. Kemudian nanti kami yang akan mengurus semua sampai evakuasi pasiennya ke rumah sakit sampai bisa betul-betul hadir di Rumah Sakit Haji Bu Yasin. Oh, ini jemput bolanya ini ya, Di pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut, ini kan semuanya banyak potensi ya Bunda. Iya. Ambulan desa kita sudah punya. ada, hampir semua desa sudah punya. Kemudian lagi di setiap kecamatan itu bahkan ada yang puskesmasnya sampai 2, ada malah yang 3 kayak ambulan ya. Dan semuanya punya fasilitas ambulan. Yang terakhir kita punya Public Safety Center 119, PSC 119, dan itu bisa diakses 24 jam melalui call center 119 juga bisa. Jadi itu tentu nanti yang akan kami ajak untuk berkolaborasi dalam hal ini terkait dengan evakuasi pasien stroke ke rumah sakit. Jadi pasien atau keluarga pasien atau masyarakat ada mendapatkan orang atau mendapat dirinya sendiri mengalami merasakan ada gejala begitu ya. Silahkan telepon ke hotline service kami nanti. Kemudian nanti kita akan menggali menganamnesa gejala-gejala apa yang sudah terjadi. Kalau sudah bisa dipastikan kemungkinan itu adalah stroke, maka kami akan segera berkoordinasi dengan baik itu misalnya ambulan desa ataukah PSC 119 ataukah puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk segera mengevakuasi pasien ini ke Rumah Sakit Haji Bu Yasin. Seperti itu Bunda. Iya, ini memang benar-benar inovasi ini ya. Karena ada sebagian dokter masyarakat kita yang mengalami gejala tetapi tidak ke rumah sakit, itu bukan disebabkan karena mereka tidak mau berobat begitu. Mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan tidak bisa ke rumah sakit. Karena tidak ada yang mengantar, kemudian karena tidak
Karena yang sakit itu kan misalnya berat gitu ya, tidak bisa berjalan, tidak yang ngangkat dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kita berharap dengan ini akan tertolong ya mereka yang mengalami masalah seperti itu. Dokter, stroke ini sebenarnya sejatinya begitu bisa sembuh nggak dokter, normal kembali sebagaimana sedia kala atau bahkan paling tidak ya mendekati ya sedia kala begitu dengan adanya penatausahaan penanganan stroke ini? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bunda Nelly bahwa ketika tidak melewati dari golden periodnya itu, datang pasien ke fasilitas kesehatan terutama di Rumah Sakit Haji Bu Yasin, itu akan segera tim coach stroke namanya sudah kami bentuk, sudah berjalan juga. Tim coach stroke itu akan membunyikan alarm. Dan alarm itu akan tersampaikan ke seluruh petugas atau layanan yang terkait. Jadi dibunyikan alarm, kemudian dilakukan pengumuman bahwa ada pasien stroke seperti ini yang coach stroke misalnya. Itu semua sudah standby di tempat. Jadi untuk obat-obatan, namanya itu nanti kan pada saat pertama itu dilakukan namanya terapi trombolitik, artinya upaya untuk menghancurkan atau gumpalan-gumpalan darah yang ada penyumbatan tadi itu dihancurkan dengan terapi itu. Kemudian setelah itu ada waktunya Bunda. Dalam sebelum 10 menit itu sudah harus dilakukan itu. Kemudian teman-teman di unit radiologi itu sudah siap. Sebelum 30 menit kalau saya tidak salah itu sudah harus dilakukan pemeriksaan CT scan kepala. Untuk mengetahui sampai di mana tingkat keparahan, sampai di mana posisinya dan sebagainya. Itu sudah harus. Dan setelah itu langsung dilakukan penanganan selanjutnya sampai ke ruangan dalam waktu yang sudah ditentukan gitu. Nah, itu kalau yang sebelum 4,5 jam. Tapi kalau yang sesudah itu memang seperti biasa ya, penanganan seperti biasa. Nah, kalau 4,5 jam ini kita tahu karena ini kan ada upaya, betul-betul upaya yang serius untuk membuat si pasien ini nanti harapannya adalah dia kembali normal, Bunda. Ataupun paling tidak mendekatilah gejala sisa, artinya lemahnya enggak. Tapi itu kan nanti akan berjalan dengan waktu, bisa tubuh kan punya mekanisme mengobati dirinya sendiri ya. Nah, itu diharapkan juga secara bertahap akan membaik dengan sendirinya. Tapi penanganan awal ini yang betul-betul sangat penting. Iya betul sekali. Dari Inovasi Bos ini memang ada tim lagi, Dok, yang dibikin? Sehingga harus ada alarm merah bunyi langsung. Memang ada satu tim inovasi lagi di sana memang ada dibikin. Betul. Jadi namanya tim coach stroke. Jadi ada tim coach stroke itu terdiri dari teman-teman dokter umum di IGD, perawat IGD, radiologi, kemudian teman-teman di rawat inap. Jadi betul-betul ada satu tim yang fokus betul untuk penanganan stroke ini. Tapi sambil memang melaksanakan penanganan terhadap pasien yang lain. Tapi kalau ada kirain ditinggalin Dok. Kirain ditinggalin pasien yang lain. Karena kan ada backupnya Dok ya. Banyak ya. Ada backupnya juga. Jadi bisa saling. Ada petugas khususnya. Tapi memang ada petugas khusus dan itu sudah kita latih di tahun 2023. Kebetulan Bunda, jadi kebetulan juga nih yang setahu saya yang menjalankan prosedur coach stroke ini baru mungkin di Ulin sudah ya, tapi kalau untuk rumah sakit daerah itu baru Rumah Sakit Haji Bu Yasin. Ya, mantap sekali berarti. Betul. Dan ditambah lagi bahwa di Rumah Sakit Haji Bu Yasin itu kita punya cath lab. Jadi cath lab ini di seluruh Kalimantan Selatan ini baru Rumah Sakit Ulin satu-satunya, kemudian kita yang kedua. Iya. Beberapa rumah sakit yang lain itu sudah dalam proses juga, cuman memang yang paling sudah paling siap karena kita izin semuanya sudah. Cuman ini sekarang kita tinggal menunggu untuk kerjasama dengan BPJS. Kalau pasien umum sudah bisa kita layani dengan cath lab itu. Mungkin Bunda sama Mas Iwan ingat ya dulu kasus
brainwash, cuci otaknya dokter Terawan. Nah, seperti itu yang sudah bisa dikerjakan di rumah sakit di rumah sakit Haji Bu Ya, Yasin. betul. Luar biasa. Cuman untuk saat ini memang pasien umum karena kerjasama dengan BPJS masih menunggu konfirmasi dari BPJS pusat nih. Kalau untuk cabang sudah, jadi tinggal nunggu dari BPJS pusat untuk memberikan kita izin. Jadi ketika itu dikerjakan nanti bisa dibayarkan oleh BPJS karena lumayan besar ya. Untuk umum ya lumayan besar. Jadi memang Rumah Sakit Haji Bu Yasin ini saat ini sangat-sangat fokus terkait dengan kasus-kasus stroke ini. Bahkan kita bercita-cita suatu saat Rumah Sakit Haji Bu Yasin itu bisa menjadi rujukan dari rumah sakit lain penanganan stroke. Terhadap penanganan stroke ya. Dari segi sarana dan prasarana kita sudah siap betul. SDM-nya bahkan kita punya 2 ahli. Dokter Eko itu kebetulan adalah dokter yang sudah melakukan fellowship atau apa namanya, kayak kalau bahasa kasarnya itu kursus ya. Fellowship neurointervensi, jadi khusus memang untuk itu. Kemudian dokter radiologi kita, nama beliau Dokter Rizky Aprial, spesialis radiologi, itu sudah melakukan fellowship radiologi intervensi. Dan tidak banyak rumah sakit di Kalimantan Selatan ini yang punya yang SDM memiliki begitu ya, seperti itu. Radiologi mungkin secara umum gitu secara ya. Spesialis radiologi banyak udah, cuman yang radiologi intervensi sepertinya mungkin tidak banyak. Bahkan bisa jadi malah kita yang kedua setelah Ulin. Kalau Ulin kan kita tidak perlu ini lagi lagi karena memang Kalimantan Selatan ya. Ya pusat rujukan untuk Kalimantan Selatan, dokter-dokternya juga banyak dan memang tipe rumah sakitnya sudah ke A. Kalau Bu Yasin kan memang masih C, tapi ya alhamdulillah seperti itu. Iya luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa terlayani dengan jaminan kesehatan Bu ya. Iya. Kayak umum tadi ya. Tapi kalau ini untuk menjelaskan, untuk menyamankan perasaan dari masyarakat nih Pak. Kalau sudah kedaruratan, jadi harus memang, tapi itu memang umum ya Bu ya. Umum, tapi kasus kedaruratan kita tangani dulu gitu kira Bu ya. Biar menyamankan masyarakat dulu nih. Ya, nanti ini umum nih, nggak ada BPJS nih padahal ini emergency gitu loh. Iya, jadi kan memang tidak semua harus dilakukan tindakan dengan cath lab itu ya. Jadi untuk kasus-kasus kegawat daruratan bukan sana memang arahnya. Jadi tindakan kegawat daruratan ini kan kayak stroke itu kan memang sebenarnya termasuk emergency itu. Nah, setelah masuk Bu Yasin kan kita sudah ada tim code stroke tadi ya. Asal tadi waktu cepatnya waktunya tidak lebih dari 4,5 jam ya. Ya betul. Kalau dari gejala awal. Betul. Kalau sudah lebih dari 4,5 jam ya memang akan sulit dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Ya bahkan ya yang terburuknya adalah bisa mengalami kecacatan bahkan bisa sampai kematian. Oke, dokter, selama Bu Yasin Stroke Center ini didirikan, ini sudah adakah masyarakat kita, pasien-pasien stroke yang ditangani dan mendapatkan kesembuhan? Iya Bunda, jadi untuk saat ini memang bos ini kan baru mau kita launching. Jadi secara kami mengawali dulu dengan sosialisasi. Cuman ya sudah bisa kita kerjakan sebenarnya ya, karena dari sarana prasarana dan yang lain-lain juga kita timnya sudah ada. Tinggal masyarakat ini tahu nggak? Nah itu ya, intinya sebenarnya dari kesadaran masyarakat ya dokter ya. Iya betul. Ya. Jadi ini memang sebagai langkah awal kami Bunda, kami sosialisasi di Radio Tutup Pandang supaya masyarakat bisa mendengar, mengetahui bahwa ada inovasi seperti ini di Rumah Sakit Haji Bu Yasin. Kita punya SDM-nya, kita punya sarprasnya, dan di Rumah Sakit Bu Yasin itu sudah sangat mumpuni untuk melakukan ada tim yang menangani stroke, gitu ya. Betul. Dalam gejala-gejala yang tidak kurang dari 4,5 jam tadi. Ya, nah, lalu berbicara pada pasien stroke yang sudah lama, dokter. Ya, betul. Yang sudah lama. Ini adakah juga penata laksanaannya
tahapan-tahapan mereka melakukan pengobatan agar mencapai kepada kesembuhan? Untuk pasien-pasien yang sudah lama ya kena stroke-nya, kemudian sudah berkali-kali juga kolesterol, itu kan sama aja sebenarnya Bunda dengan pasien-pasien yang lain. Jadi ketika misalnya diberikan terapi, kemudian di konsul atau diarahkan untuk melakukan fisioterapi, terapi okupasi, itu harus dijalankan. Jadi misalnya obat habis ya harus ngambil lagi, karena memang itu berdasarkan data yang saya sebutkan tadi Bunda, bahwa di tahun 2022 dari 48 sampel tidak ada satupun yang dilakukan penanganan secara stroke. Kenapa? Karena pasien yang masuk 48 ini cuma 48, kita ambil sampel aja ya, secara random itu dari ratusan pasien kita dalam kurun waktu tertentu selama tahun 2022 itu 48 ini nggak ada satupun yang secara waktu itu golden periodnya itu masuk ke rumah sakit Buyas. Itu yang menyebabkan menjadi bertambah parah ya dokter ya, dan betul. Akan memerlukan waktu lama dalam penyembuhannya, begitu. Betul. Dan itu pun kita tidak bisa menjamin bahwa akan bisa pulih 100%. Ya, pasti ketika lewat dari waktu yang tadi itu, gejala sisa itu pasti akan banyak yang masih tertinggal gitu Bunda. Oke. Dokter, apakah ada rentang usia yang rentan terhadap gejala stroke ini? Ya, ketawa. Iya. Karena kita merasa sudah begitu berumur gitu ya. Jadi agak umur angka-angka sekarang Bu. Iya, betul. Yang muda juga bisa. Iya. Bagaimana dokter? Mungkin Bunda Nelly dan Mas Iwan pernah melihat ya di berita atau di media sosial misalnya, ada bahkan yang masih muda, umur 20-an, 30-an itu sudah kena stroke. Memang ada kasus-kasus seperti itu ya. Cuman yang terbanyak memang adalah usia di atas 50 tahun. Jadi faktor usia ini juga ya tentu sangat berpengaruh, karena secara logika bahwa organ-organ itu pasti akan menurun fungsinya juga, termasuk dengan pembuluh darah misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ya wajar lah ya kalau bengkel dulu gitu. Iya. Jadi mungkin part-partnya Pak ya. Betul. Oli-olinya ya, harus rutin. Dokter, untuk menjaga, mengatasi agar mungkin ini apalagi bagi pendengar kita nih yang berusia tadi di atas 50 tahun nih, apa kebiasaan atau apa upaya-upaya yang bisa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga agar tidak terserang penyakit stroke ini? Ya. Itu tadi Bun yang di awal sudah Ulun sampaikan juga untuk pencegahan ya. Jadi, termasuk misalnya tekanan darah tinggi harus artinya dia harus memperhatikan pola makan ya. Pola makan ya. Bahan-bahan yang sekiranya akan menaikkan tensi. Iya betul. Kambing misalnya, betul ya. Ikan asin ya. Iya, ikan asin begitu ya. Jadi itu supaya mengupayakan supaya tekanan darah itu tetap terkontrol ya, dengan kan kalau terkontrol itu dalam artian ada ukuran tertentu ya, misalnya sistolnya atau yang atasnya tuh kalau kita betul. Ya 120 sampai 140. Kemudian bawahnya atau diastolnya itu sekitar 70 sampai 90. Nah, dijaga dengan dengan obat-obatan misalnya. Kemudian makanan-makanan yang sehat. Kemudian olahraga secara teratur. Betul sekali. Sambil juga ya menjaga berat badan juga sebenarnya. Jadi berat badan ini mempengaruhi juga dokter. Mempengaruhi. Jadi ya kan kata orang ya, semakin ini tidak mendiskreditkan orang-orang yang gemuk ya sama obesitas, tapi memang secara ilmiahnya ya orang dengan obesitas
kecenderungan untuk ada penyakit-penyakit seperti hipertensi dan lain-lain itu dia lebih besar kemungkinannya daripada orang yang memiliki berat badan ideal. Kemudian juga, nah ini kontrol kesehatan secara rutin. Ini kadang kita lupa juga nih. Iya betul. Oh ya, jadi seharusnya kan terasa tidak ada keluhan gitu dokter. Iya betul. Ngapain kontrol-kontrol gitu kan? Benar, ke rumah sakit. Iya. Saya juga yang tanyakan juga karena ada kerabat saya di rumah dok. Nah, dia memang mempunyai faktor keturunan memang darah tinggi ya. Dan memang kalau tensi di rumah sudah ada tensi sendiri bu ya. Jadi tahu banget. Jadi 13-14 ini apakah memang harus rutin? Padahal nggak ada gejala. Apa harus rutin obat? Iya betul, harus rutin minum. 13-14 itu. Karena 13-14 itu tercapai segitu karena memang minum obat tadi. Nah, kalau tidak minum obat atau kemungkinan besar tekanan darah akan naik lagi. Nah, seperti itu. Jadi kontrol. Walaupun nggak ada gejala. Iya betul. Nah, tapi kan nanti kalau semakin naik ya mesti ada gejala. Tergantung ketahanan masing-masing ya. Ada juga yang sampai banyak pasien-pasien yang tidak sadar bahwa tekanan darahnya itu sudah di atas 200 karena tidak ada gejala sama sekali. Itu kan sangat-sangat berbahaya ya, karena ya namanya pembuluh darah pasti punya kapasitas yang maksimal yang besar. Kalau itu semakin, apalagi kalau tidak ada keluhan, kita biarkan saja, ya itu sangat-sangat berbahaya nanti. Jadi kontrol kesehatan secara rutin, misalnya paling itu harus dilakukan ya. Ya sebaiknya dilakukan paling tidak misalnya per berapa? 6 bulan sekali. Nanti tidak ada keluhan misalnya pun ya sebaiknya ceklah ke Makanya kan kayak di puskesmas itu untuk lansia misalnya ada posyandu lansia tuh setiap bulan bahkan kalau di puskesmas itu. Nah, kalau untuk yang sudah lanjut usia memang ya silahkan aja diikutin itu. Kan gratis juga, program pemerintah juga, obat-obatannya pun nggak bayar dan lain sebagainya. Dan untuk rentang minum obat itu dok, yang nggak pernah lagi di bawah 13, nggak pernah lagi, tapi nggak ada kendala 13, 14, 13 kayaknya udah pasaran banget gitu diukur gitu. Tapi memang rentan waktunya minum obatnya memang apakah karena memang nggak ada gejala, tapi nggak bisa turun lagi dari 13 gitu loh, nggak pernah lagi. Istri saya sendiri dok. Itu kan memang masih masuk dalam range yang normal. Tadi kan 120 sampai 40 ya dokter ya? Iya betul. Ya artinya 30 kan masih dalam range yang normal gitu kan? Alhamdulillah. Ada yang salah sebenarnya. Jadi itu aja sih, sambil dijaga makanan, pola gaya hidupnya juga gitu. Dokter, apakah di dalam Boyasin Stroke Service ini sebuah lembaga yang menangani tentang mereka yang menderita stroke, ada penanganan awal dokter? Maksud saya begini, ketika ada pasien kita yang sudah mengalami hipertensi yang dikategorikan ini rawan begitu. Nah, apakah di BOS ini juga mereka akan dilakukan penanganan atau konseling atau diberikan pembekalan untuk mereka menjaga? Tadi kan berawalnya dari hipertensi itu kan ya. Betul. Nah, seperti itu dokter. Kadang-kadang kita begini, kadang-kadang masyarakat kita tuh tidak memahami dokter. Iya, tidak memahami ketika hipertensi itu taruhlah misalnya di atas 40, 150 misalnya, tidak ada gejala, ya oke-oke saja, makan semuanya makan gitu. Nah, pola hidup dan lain sebagainya biasa-biasa aja begitu. Ya, jadi gini Bunda, kan sebenarnya memang rumah sakit Haji Buyasin ini seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa pasif ya, rumah sakit itu sebenarnya di situ datang pasien ya. Cuman karena kita mau bikin inovasi yang jemput bola tadi, dalam beberapa hari ke depan ini sebenarnya saya mau ke dinas kesehatan di bidang P2 seksi penyakit tidak menular. Kan stroke ini masih penyakit tidak menular ya. Jadi kita akan berkolaborasi juga dengan dinas kesehatan bagaimana sih caranya nih memberikan pemahaman penyuluhan kepada masyarakat
toh kan kita di Dinas Kesehatan ini kan punya UPT ya, termasuk UPT itu termasuk salah satunya RSUD Haji Bu Yasin juga. Iya. Di puskesmas itu kan untuk apa rehabilitatif dan promotif dan rehabilitatif itu kan tugas utama puskesmas juga. Jadi kami berharap nanti dengan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, dengan UPT Puskesmas, setiap kecamatan misalnya nanti ini kita akan memberikan pemahaman. Nah itu yang saya maksudkan, iya. Beberapa kali sebenarnya spesialis kami, dokter kami dari Rumah Sakit Haji Bu Yasin sudah dipanggil oleh Dinas Kesehatan untuk dibawa langsung ke masyarakat memberikan edukasi tentang penyakit. Nah ini nanti akan kita usahakan juga untuk ke sana. Itu tuh yang saya maksud tadi. Karena sebagian masyarakat kita memang tidak memahami apa sih yang harus mereka lakukan ketika tekanan darah mereka sudah tinggi begitu. Apalagi kalau merasa dokter tidak ada gejala, tidak ada gangguan gitu. Bujurnya Anda tinggi aja, tapi Anda ada apa-apa, tahannya Anda jangan apa-apa. Nah, itu kadang-kadang. Jadi acuh tak acuh, tidak merubah pola makan, tidak merubah pola hidup sehat atau bagaimana begitu. Nah, maksud saya ketika di rumah sakit ini mereka sudah merasa mengetahui misalnya ada pasien kita atau masyarakat kita yang berobat dengan hipertensi yang sudah maksimal. Nah, ini akan diberikan pembekalan Bapak Ibu karena tensi pian nih sudah di atas maksimal, maka pian harus bla 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 begitu. Maksud saya seperti itu. Betul. Sehingga mereka memang benar-benar dapat memahami begitu, dokter. Iya. Jadi nanti akan kita usahakan dengan lintas sektor terkait ya, Dinas Kesehatan, Iya. Karena memang fungsinya di situ juga. Ada bidang-bidang tertentu yang tugasnya memang juga di situ. Kita berharap nanti BOS ini menjadi benar-benar sentra penanganan gitu ya. Sentra penanganan baik yang baru mau akan ya, artinya ada gejala-gejala tadi yang tertangani dengan cepat di 4,5 jam dan mereka mungkin yang sudah menderita begitu. Pernah mengalami stroke. Dalam rangka pengoptimalan Pak, kan kata dokter tadi pasif ya, ini kan mencoba untuk aktif nih ya, dalam rangka BOS ini ya. Dalam rangka pengoptimalan jemput bola ini dok, apakah mungkin nanti kan sudah bekerja sama dengan fasilitas paling bawah di puskesmas, UPT juga, apakah ini mungkin nanti ada pendataan bagi masyarakat yang memang rentan potensial ini di kecamatan ini ada beberapa yang apakah sampai ke sana dok? Jadi betul Mas Iwan, jadi tidak hanya itu sebenarnya nanti. Ini Bunda, saya lupa tadi bahwa nomor untuk yang bisa dihubungi saya masih pakai nomor kami masih pakai nomor IGD yang lama ini 0512. Jadi masih pakai nomor telepon apa itu ya? 0512 21083. Akan tetapi dalam waktu dekat ini Rumah Sakit Bu Yasin itu kan sudah ada aplikasi ya, namanya Bisa. Oh iya betul. Aplikasi Bisa. Nah, rencana kami ke depan adalah BOS ini akan kami integrasikan dengan aplikasi Bisa. Jadi nanti menunya akan muncul di aplikasi Bisa. Sehingga ketika ada pasien misalnya kan secara otomatis data-datanya yang misalnya pasien ini dari desa mana itu sudah akan secara otomatis akan ada di situ gitu maksudnya. Jadi harapannya kita juga sudah tahu ini pasien ini misalnya beliau ini dari daerah mana. Iya betul. Jadi artinya ada pemetaan lah istilahnya. Pemetaan maksudnya. Iya, diketahui ada yang di Kijang Mas gitu ya, ada yang di atas 120 tapi belum ke 140 ya. Harus dipantau setiap hari gitu. Apalagi aplikasi bisa kasih warning orangnya ini Anda sudah betul. Jadi arahnya memang kami akan arahnya ke sana. Jadi aplikasi Bisa di dalam menunya nanti salah satu menunya nanti itu adalah BOS. Jadi entah nanti namanya tombol panik misalnya tinggal ditekan sudah muncul kemudian bisa komunikasi lewat chat begitu bisa. Ya atau komunikasi yang lain mungkin bisa. Jadi arahnya jangka menengahnya adalah
kami akan mengintegrasikan aplikasi inovasi BOS ini ke dalam aplikasi BISA, Bu Yasin Information System and Application. Ya, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah bisa kita integrasikan. Mudah-mudahan sinyal sama servernya kuat ya. Iya. Itu inti. Asal di backup Kominfo kan. Iya. Baik, sebentar. Satu lagi dokter. Ini ada titipan juga dari pertanyaan dari teman-teman. Untuk penanganan dari para penderita stroke ini, dokter, ada tahapannya kah atau misalnya cukup minum obat sajakah, rehabilitasi medik dan lain-lain, apa yang mereka harus jalani begitu agar dapat menurunkan resiko ya. Jadi itu yang tadi kita bahas di pencegahan dengan pola hidup, makan, menjaga tekanan darah, kemudian olahraga teratur, itu pencegahannya. Ketika misalnya ini sudah kita lakukan atau misalnya ada yang tidak melakukan sama sekali pola hidup Mas ya, kemudian mengalami, yang ini mengalami dokter tapi sudah cukup lama begitu, sudah cukup lama, sudah rutin katanya saya ini berobat tapi kok nggak sembuh gitu dokter. Nah ini yang saya maksudkan, apakah hanya cukup dengan minum obat saja atau mungkin ada tahapan pengobatan lain yang harus mereka jalani begitu? Jadi untuk penata laksanaannya ini kan obat pengobatan. Obat-obatnya ini ada beberapa yang termasuk untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan darah yang menyumbat itu, yang nantinya memperkuat fungsi-fungsi saraf. Betul, betul. Jadi membantu sel-sel saraf itu untuk lebih maksimal lagi. Kemudian yang paling penting juga adalah terapi-terapi itu, Bunda. Terapi okupasi, terapi. Jadi, tapi kan tadi tergantung lagi. Waktu misalnya 4,5 jam, sebelum 4,5 jam masuk rumah sakit, terapi bagus. Nah itu biasanya lebih minimal untuk penata laksanaan berikutnya itu kan lebih minimal daripada yang sudah lama. Kemudian ada yang lebih dari 4,5 jam, tapi mungkin gejala sisanya sedikit aja, enggak terlalu banyak juga misalnya, tapi masih ada. Nah itu kan akan berbeda ya untuk penanganan terkait dengan fisioterapinya untuk memaksimalkan fungsi-fungsi tubuh yang masih bisa dimaksimalkan kan, enggak cuma otak ya, untuk pergerakan ini kan butuh otot juga. Nah makanya itu tadi saya bilang enggak masalah sebenarnya dimaksimalkan otot-ototnya dengan di terapi, diurut misalnya atau apa. Tapi itu pun sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Kan cuma dilatih. Mungkin pernah pian lihat ya. Ada kalau kita ndak gerakkan misalnya batis kiri ini kada bergerak sama sekali, batis kanan aja yang berjalan, itu biasanya halus ini. Akan mengalami penurunan kekuatan penurunan kekuatan, kemudian yaitu akan karena fungsi otot tidak dimaksimalkan, jadi ototnya mengecil sehingga kalau ini untuk pasien-pasien stroke kita bisa maksimalkan, jadi bisa dibantu dengan gerakan otot akan lebih kuat misalnya. Sambil artinya selain daripada mereka mengkonsumsi obat-obatan, mereka juga harus melakukan adanya terapi atau fisioterapi. Dan fisioterapi yang lebih baik adalah fisioterapi yang di rumah sakit begitu dokter, bukan yang diurut di kampung gitu ya. Betul, karena memang itu jelas ya, kalau di rumah sakit jelas evidence base-nya ada. Kenapa sampai dilakukan gerakan ini, itu ada ilmunya gitu. Bukan menerka-nerka kalau ini ada apa di dalam betul. Tapi ini memang ada ilmunya gitu. Dan juga olahraga sendiri itu betul ya. Olahraga itu kan mungkin sudah jadi keharusan ya untuk olahraga misalnya. Gitu Bunda. Iya. Saya berharap mudah-mudahan para pendengar kita khususnya yang sudah rentan terhadap terserang stroke ini dapat memahami betul-betul sehingga dapat mengakses layanan BOS ini dengan cepat dan dapat meminimalisir
akibat dari stroke tersebut. Bahkan kita berharap mudah-mudahan bisa menjadi sembuh total. Amin. Ya, Total. ya Amin, dapat beraktivitas bagaimana sedia kala. Amin. Dan kita berharap juga mudah-mudahan ya Bu Yasin Stroke Service ini nanti akan menjadi sentral ya bagi para penderita stroke ya, untuk dapat melakukan pengobatan ya sehingga mempercepat penyembuhan, mempercepat aktivitas yang normal kembali. Amin. Ya. Oke. Baik para pendengar, waktu kebersamaan kita ternyata sudah berada di zona lewat. Padahal seharian kalau kita bicara stroke nggak Iya habis sebenarnya iya. Ini adalah semata-mata ya bagi Rumah Sakit Haji Boyasin Plehari untuk melakukan inovasi dan untuk dapat memberikan penanganan yang segera ya, yang sebaik-baiknya khususnya kepada mereka yang menderita atau yang mengalami gejala stroke, ya dokter. Betul. Baik, terima kasih dokter atas kebersamaannya. Tapi mungkin ada closing dokter, apa nih himbauan kepada masyarakat kita untuk membentengi diri ya dari penyakit stroke ini? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat Tanah Laut, yang pertama tentu untuk mencegah ini, seperti yang saya sebutkan tadi, dengan menjaga gaya hidup, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kemudian berolahraga secara teratur, kemudian tidak mengkonsumsi hal-hal yang tidak sehat misalnya. Nah ini, kemudian kalau misalnya memang mengalami ada gejala stroke, secepatnya untuk menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan atau menghubungi public safety center atau menghubungi yang terakhir adalah call center kami yang ada di Rumah Sakit Haji Buyasin, hotline service kami yang ada di Rumah Sakit Haji Buyasin, supaya penanganan untuk pasien-pasien dengan penderita stroke ini bisa lebih kita maksimalkan ketika golden periodnya itu bisa dicapai gitu. Jadi kurang dari 4,5 jam sudah bisa dilakukan penanganan di Rumah Sakit Haji Buyasin. Kemudian pemahaman-pemahaman keliru terkait dengan stroke ini, dengan mudah-mudahan saya berharap bahwa ada perubahan stigma di masyarakat tentang stroke, supaya penanganan itu ya harus berlandaskan kepada pengetahuan atau hal-hal yang bersifat ilmiah, karena ini tentunya sudah dilakukan penelitian, sudah dilakukan pembelajaran yang sudah lama terkait dengan ini. Jadi jangan lagi, apalagi kita ini zaman semakin canggih, alat-alat semakin canggih, pengetahuan semakin luas. Jangan sampai kita ini seakan-akan tidak bergerak dari itu, tidak stuck di situ aja. Pemahaman kita ya harus lebih bagus juga gitu, bahwa stroke ini bukan sederhananya stroke itu bukan masalahnya ada di tangan, bukan masalahnya ada di anggota gerak tubuh yang lain yang mengalami kelumpuhan atau kelemahan misalnya, tapi yang bermasalah itu sebenarnya memang adalah di dalam otak. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi kalau kita sudah pahami bahwa itu dalam otak, otomatis kita sudah tahu bahwa penanganan itu ya harus memang ke fasilitas kesehatan. Ya, mungkin itu Bunda Nelly. Oke, satu lagi dokter. Tadi dipertanyakan juga, Dokter Iwan aslinya spesialis apa sih katanya? Saya kebetulan bukan spesialis. Jadi saya di Rumah Sakit Haji Buyasin di struktural, di bidang saya kasih kepala seksi di pelayanan medik. Oh, berarti dokternya dokter umum ya, Dok? Iya, dokter umum nggih. Tempat prakteknya di mana aja, Dokter? Saya praktek swasta aja, Bunda. Oke. Iya. Sehari-hari berarti di Rumah Sakit Haji Buyasin ya? Rumah Sakit Haji Buyasin ya, betul. Oke, baik. Baik, saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Inspirasi Pagi edisi hari ini, Selasa 9 Juli 2024. Terima kasih sekali lagi Dr. Irwan. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah setia bersama kami, stay tune di Facebook ya. Dan ini nanti akan kita
rekod di YouTube ya. Nah, mudah-mudahan dapat diakses ya lebih banyak lagi. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga inovasi dari Rumah Sakit Haji Boyasin ini dengan Boyasin Stroke Service-nya dapat maksimal ya memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Akhirnya saya Nelly Aryani.